Kamu punya pilihan, apakah kamu mau nonton video ini sampai selesai atau skip. Apakah pilihan untuk lanjut nonton atau skip video ini merupakan kehendak bebas? Ya tentu saja kehendak bebas kan, terserah dong mau nonton atau enggak. Tapi gimana kalau ada hal-hal mengenai diri kamu yang bikin kamu memilih untuk terus nonton gitu? Kamu mungkin akan skip kalau ngerasa nggak nyaman gitu atau nggak seru, nggak terhibur. Dan mungkin kamu akan lanjut nonton karena penasaran mungkin. Atau mungkin ada hal-hal diri aku atau penyampaianku atau hal-hal yang aku sampaikan yang memberi pengaruh ke kamu untuk lanjut nonton atau skip gitu. Masalahnya mengenai kehendak bebas, ada nih hukum alam yang menentukan kecenderungan perilaku kita kan. Selera makan kita, karakter fisik, karakter perilaku, jenis kecerdasan, bahkan hingga pandangan politik kita itu bisa dikorelasikan dengan korelasi genetik gitu. Apakah kita ada untuk menjadi diri kita atau kita bisa menjadi orang lain gitu. Kenapa ada manusia-manusia yang bisa ngerasa, oh ini tuh gue banget gitu. Atau ini bukan gue banget nih gitu. Ada perasaan-perasaan nyaman karena bisa jadi diri sendiri. Dan perasaan gak nyaman ketika menjadi yang bukan dirinya. Padahal faktanya kan kita akan selamanya jadi diri sendiri. Apapun keputusan kita dan pengalaman kita nggak bisa jadi orang lain kan. Nah tapi kenapa nih kita kok bisa ngerasa bahwa ada hal yang biasanya disebut jati diri gitu. Diri kita yang otentik, yang paling gue banget, yang merepresentasikan dan mengekspresikan diri kita yang benar-benar rasanya ini kayak diri sendiri gitu. Nah jadi apakah pilihan kita benar-benar murni kehendak bebas? Kamu lanjut nonton sampai detik ini aja, apakah ini kehendak bebas? Atau kamu dikondisikan cara kerja tubuh dan otak kamu supaya stay nonton? Ada ilustrasi menarik dalam esai yang ditulis Theodore Sidon dalam karyanya yang judulnya The Riddle of Existence yang direkomendasikan oleh teman baikku Rino yang pernah aku ajak ngobrol di episode yang judulnya Membuktikan Hantu dengan Fisika. Nah topik esai itu bahas tentang personal identity atau identitas pribadi. Jadi ada ilustrasi gini, katanya anggaplah kamu sedang disidang atas tuduhan pembunuhan. Nah terus kamu membela diri. Nah pembelaannya gini, enggak itu bukan aku, itu orang lain. Loh tapi kan ini sidik jari kamu gitu. Terus kamu membela dirinya gini, iya itu pembunuhnya adalah seseorang yang pakai tangan aku, yang ada sidik jari aku. Dan pembunuhnya sama kayak aku, seperti yang terbukti di CCTV. Bukan, itu bukan kembaran aku. Aku ingat aku melakukan pembunuhan itu, tapi pembunuh itu bukan aku. Pembunuh itu umurnya 25 tahun dan aku 30. Pembunuh itu suka musik rock, aku gak suka. Pembunuh itu punya usus buntu, aku gak punya, udah dioperasi. Aku bukan orang yang sama seperti pembunuh itu. Oleh karena itu gak boleh dong menghukum aku karena aku bukan pembunuh itu. Bisa gak kita jadi dua orang yang berbeda dalam satu lini masa? Kamu 4 orang. Berarti saya 4 orang. Saya aslinya 2 orang ya. 4 orang saya Aslinya kemana? kamu 1 kilo. Saya 1. Jadi 4. 4. Yang 2 Kabur. terus yang 2 Saya satunya kabur. Tentunya hakim manapun gak akan ada yang menerima pembelaan kayak gitu kan. Di bukunya Afutami yang berjudul Menjadi, dia berargumen bahwa yang disebut sebagai diri, as in jati diri, itu adalah kombinasi antara sistem 1 dan sistem 2 gitu. Konsep tentang sistem 1 dan sistem 2 adalah konsep yang dikenalkan oleh Daniel Kahneman dalam buku Thinking Fast and Slow. Sederhananya sistem 1 itu thinking fast, jenis berpikir cepat yang mengandalkan intuisi dan insting. Kalau sistem 2 itu sistem thinking slow atau berpikir lambat, berpikir hati-hati, berpikir rasional, ya kayak gitulah. Jadi jati diri itu kombinasi antara sistem berpikir cepat kita dan sistem berpikir lambat kita, which is secara konsep ini make sense banget. Nah kemudian di situ sih dilanjutin ya tentang peran dan diri, tentang esensi diri, dan tentang pertanyaan apa yang membuat aku ini aku, yang membuat kamu itu kamu. Apa hal yang tanpanya aku bukan aku lagi nih. Aku tanpa, misalnya aku tanpa apa ya, aku tanpa forbidden questions, aku bukan aku lagi misalnya gitu. Atau kalau kata Dumbledore, yang bikin kita itu kita, ini Dumbledore Harry Potter ya, yang bikin kita itu kita adalah pilihan-pilihan hidup yang kita buat. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. Ya ini pertanyaan-pertanyaan filosofis, metafisis yang penting gak penting ya.
penting dalam arti bisa memperkuat makna eksistensi bagi diri. Gak penting karena ya essentially kita itu senantiasa kita. Kamu senantiasa kamu, aku senantiasa aku. Selamanya akan begitu. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Nah, ada salah satu film romantis ya berdasarkan kisah nyata. Jadi ada suami istri kecelakaan dan istrinya ini ngalamin amnesia dan kehilangan memori beberapa tahun terakhir hidupnya. Ketika dia siuman dari koma, dia nggak kenal nih sama suaminya. Yang dia ingat dia udah tunangan sama mantannya. Dia juga kaget, kok dia seniman rupa gitu, seniman patung. Padahal dia mahasiswa hukum. Dia kaget lah, aku keluar kuliah gitu. Dia kewalahan, gak kenal sama dirinya sendiri di timeline yang tepat gitu. Jadinya ya dia cerai, deketin mantannya lagi, dan masuk kuliah lagi. Karena itulah dia yang dia kenal gitu. Dia bukan seniman patung, bukan istri orang, dan bahkan dia bingung lihat lemari baju sendiri. Dia ngerasa itu bukan baju-baju dia gitu, kok selera berpakaian gue kayak gini gitu. Nah, kebayang gak sih? Soalnya dia tuh anak orang kaya yang suka pakai setelan cantik gitu loh, setelan yang formal. Terus setelah jadi seniman dia bajunya bel-bel gitu, kaos sama jeans. Coba bayangin kamu misalnya, kamu versi 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, bakal kaget gak lihat kamu yang sekarang gitu? Ya kalau aku sejujurnya kayaknya aku bakal kaget sih. Kalau aku 5 atau 10 tahun yang lalu ketemu aku hari ini, akan kaget. Mungkin aku versi dulu akan ngerasa aku yang sekarang nih gak gue banget gitu. Ya dulu aku lebih suka kayak baca buku dan terbiasa menyimpan opini aku buat diri sendiri gitu. Jadi menang-menang baik gitu. Sekarang malah konten bacot banget ya sekarang. Dan aku yang sekarang ngerasanya, aku yang sekarang ini ya aku banget gitu. Diriku yang beneran terasa seperti aku. Ya of course cuma rasa-rasa doang ya, cuma perasaan doang. Aku selalu aku, apapun yang aku lakukan atau perankan, beban akuntabilitasnya ada di aku. Menjadi diri sendiri itu kan biasanya disebut otentik ya. Ada juga konsep yang aku suka nih seputar hal-hal yang kita bicarakan hari ini gitu, yaitu self agency atau agensi diri. Kurang lebih orang yang punya agensi diri itu maknanya dia punya kemampuan membuat pilihan sendiri sebagai hasil kehendak bebas dia gitu, bukan hasil cetakan lingkungan atau didikan orang tuanya misalnya. Jadi kalau ibarat segerombolan hewan ternak nih dikasih makan rumput tiap hari, dilatih untuk gak keluar kandang, mungkin ada nih hewan setiap punya self agency gitu, dia nyoba kabur, nyoba makanan sendiri gitu, gak makan rumput yang dikasih karena dia berkehendak begitu. Pertanyaannya, apakah otentisitas atau jati diri itu adalah sesuatu yang benar-benar murni dalam diri kita in a magical and a spiritual way, atau apakah itu adalah produk dari berbagai pengaruh eksternal dan biologis? Kalau pakai pendekatan psikologi evolutionary ya, perasaan otentik atau menjadi diri sendiri mungkin bisa dijelaskan sebagai mekanisme adaptif ya. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu mencari cara untuk beradaptasi dari lingkungan mereka, termasuk dalam cara mereka berpikir dan bertindak. Dalam konteks ini, perasaan otentik mungkin muncul nih ketika tindakan atau keputusan kita sejalan dengan nilai-nilai yang telah kita internalisasi dari lingkungan kita, baik itu dari keluarga, budaya, atau pengalaman pribadi. Misalnya, dalam sebuah lingkungan di mana kejujuran sangat dihargai, seseorang mungkin merasa otentik dan nyaman ketika mereka berperilaku jujur. Ya, ini bukan berarti kejujuran adalah sifat otentik individu tersebut gitu, sifat bawaannya dari dia gitu, tapi lebih kepada hasil dari proses adaptasi dan internalisasi nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Dari sudut pandang evolusi, perasaan memiliki jati diri yang otentik itu ada keuntungannya sendiri. Dengan memiliki rasa diri yang konsisten ya, maksudnya sense of self yang konsisten, seseorang tuh jadi bisa lebih nyaman dalam mengambil keputusan dan lebih nyaman juga merancang strategi hidup mereka yang pada akhirnya meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Contoh nih ya, seorang yang merasa sangat kuat tentang prinsip-prinsip tertentu cenderung akan lebih teguh dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, yang bisa membantu mereka membangun kepercayaan diri dan reputasi di komunitas mereka. Nah, tapi masalahnya otentisitas juga bisa membingungkan juga nih. Ketika kita menyadari bahwa banyak dari keputusan kita
sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kita gitu, seperti ya genetika atau lingkungan sosial gitu. Kita kan nggak bisa milih mau lahir dari siapa atau di mana gitu. Jadi apakah keputusan untuk tetap menonton video ini benar-benar murni hasil dari kehendak bebas kamu, ataukah itu dipengaruhi oleh cara kerja otakmu yang dipengaruhi lingkungan dan genetik? Konsep self agency juga nggak lepas dari pengaruh-pengaruh ini ya. Meskipun kita mungkin ngerasanya kita tuh membuat keputusan secara mandiri gitu. Ini keputusanku kok. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa keputusan kita itu seringnya dipengaruhi oleh proses-proses bawah sadar. Sistem 1 yang bertanggung jawab atas pemikiran cepat dan intuitif seringnya ngambil alih dalam membuat keputusannya sehari-hari gitu, karena gampang kan kita jadi impulsif gitu. Nah, sistem 2 yang lebih lambat dan rasional baru terlibat ketika kita menghadapi keputusan yang lebih kompleks atau memerlukan analisis yang mendalam gitu. Jadi kalau misalnya sistem 1 mungkin aduh lagi pengen makan apa nih hari ini, ketoprak lah gitu. Kalau sistem 2 mungkin kita perlu pakai sistem 2 kalau kita mikir kita mau kuliah jurusan apa ya gitu. Nah, tapi kombinasi antara sistem 1 dan sistem 2 ini seperti yang dijelaskan dalam buku Aku Tamiya juga menjadi, itu juga menciptakan suatu bentuk identitas diri yang unik bagi tiap orang. Jadi identitas ini bukan hanya tentang siapa kita saat ini, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia, bagaimana kita membuat keputusan, dan bagaimana kita menginterpretasi pengalaman kita. Makanya dalam hal ini self agency bisa dilihat sebagai hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal. Sementara kita mungkin merasa bahwa iya kok aku bertindak berdasarkan kehendakku sendiri kok. Nah, tindakan tersebut bisa jadi sebenarnya adalah hasil dari jaringan kompleks antara otak kita, antara pengalaman masa lalu serta lingkungan saat ini gitu. Jadi kita berkehendak kayak gitu ya karena dikontrol oleh badan kita dan lingkungan gitu. Jadi dari sudut pandang ini jadinya autentisitas dan self agency adalah bagian dari evolusi manusia yang memungkinkan kita untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang selalu berubah. Ini itu konsep yang penting atau mungkin gak penting ya untuk dipahami karena membantu kita jadi lebih sadar nih sama cara kerja pikiran kita sendiri dan bagaimana kita mengambil keputusan yang lebih bijak dan juga otentik untuk masa depan kita sendiri. Dan untuk jadi diri sendiri tentunya kita harus tahu diri kan. Ya bukan tahu diri yang gitu ya, tapi tahu diri sendiri, paham diri sendiri begitulah. Maksudku self awareness ya, atau kesadaran diri. Kemampuan kita untuk melihat dan memahami diri kita secara objektif gitu. Kita bisa mengenali diri kita dari sudut pandang pengamat gitu. Kita bisa kenal sama emosi kita sendiri, kenal sama pola pikir kita sendiri, dan bagaimana kita bereaksi terhadap berbagai situasi. Kita tahu nih apa hal-hal yang bikin kita semangat, yang bikin kita malas kita tahu, yang bikin kita marah kita tahu, yang bikin kita sedih tahu. Jadi bisa ngasih precaution ke diri sendiri. Kita tahu nih kalau kita lagi marah, terus kita follow up dengan marah-marah misalnya, malah bikin capek dan sedih dan tambah marah gitu. Ya udahlah abaikan aja, cuekin aja. Ini contoh. Ada yang kalau gak dibawa marah-marah dia bakal keselnya berhari-hari misalnya, ya contoh ya. Intinya orang yang punya kesadaran diri bisa merespon dengan cara yang lebih sesuai ya sama nilai dan tujuan jangka panjang mereka. Jadi emang ada orang yang gak sadar dan gak kenal sama dirinya sendiri, banyak. Makanya banyak orang yang bikin keputusan-keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Salah gini, daftar membership gym langsung setahun, supaya setahun penuh aku rajin nge-gym. Terus dia selama setahun gak pernah visit sama sekali misalnya, atau cuma 1 kali. Ya mungkin karena duit buat dia gak masalah ya, dia gak ngerasa sesayang itu ngeluarin duit membership gym setahun. Masalahnya dia itu gak pergi nge-gym bukan karena dia sayang ngeluarin duit, ya dia malas atau sibuk atau banyak hal-hal yang diprioritaskan di atas olahraga. Itu kenapa dia gak nge-gym gitu, bukan karena masalah dia beli membership atau enggak. Sebenarnya aku ngerasanya waktu muda juga kayaknya aku banyak gak taunya ya tentang diri sendiri. Aku gak kenal emosi aku sendiri, apakah aku marah atau sedih misalnya. Kayak aku bingung gitu, ini tuh aku marah atau sedih gitu. Dan aku juga gak tahu kenapa aku sedih dan kenapa aku marah gitu dan sebagainya. Ya karena merasa terganggu sama diri sendiri, aku ke psikolog ya. Ditanya
Terus aku jadinya apa boleh buat, aku harus menjelaskan apa yang aku rasakan kan. Nah perasaan-perasaan aku pas ditanya kenapa ngerasa kayak gitu, aku jawab nggak tahu. Terus aku jadi bingung sendiri kenapa aku nggak tahu ya gitu. Jadilah aku relatif rutin ke psikolog saat itu dan jadi sadar juga aku cenderung membatasi diri untuk memeriksa diri gitu. Ya mungkin karena coping mechanism kali ya, nggak mau terkonfrontasi sama emotional pain dan semacamnya. Nah tapi jadinya supaya aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan psikolog, aku bikin catatan, aku bikin log tentang respon emosi aku. Oh ternyata aku marah dengan situasi tertentu nih, aku sedih karena situasi tertentu, dan aku bisa happy dan semangat dalam situasi tertentu. Dan jadinya aku mulai bisa nih ngenalin stresor, ngenalin hal-hal yang bikin aku stres. Terus ya aku manage stresornya dan lama-lama terurai. Ya nggak semua bisa terjawab, tapi kurang lebih ada gambaran dan arah gimana supaya aku tuh enak membawa diri aku gitu, nggak terombang-ambing dalam emosi yang aku nggak jelas ini apa. Jadi ya gitu, memiliki self-awareness itu bisa bantu kita dalam membuat keputusan yang lebih otentik gitu. Karena kita tahu nih siapa diri kita sebenarnya, kita bisa ngambil tindakan yang lebih konsisten dengan jati diri kita gitu. Ya ini berarti kita kan jadi nggak mudah terbawa oleh tekanan eksternal atau sekedar ngikutin arus, tapi kita bisa bertindak berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Dalam konteks pengembangan diri, self-awareness adalah langkah pertama ya menurutku. Karena tanpa kesadaran diri, sulit buat kita bisa tahu mana yang perlu diperbaiki dan gimana kita bisa berkembang nih. Makanya mengembangkan self-awareness itu ya kuncinya gitu lah, supaya hidupnya lebih bermakna dan lebih terarah gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai ngerasa bingung atau nggak yakin sama keputusan sendiri, bisa direfleksikan dulu nih, tanya sama diri sendiri apakah ini benar-benar keinginan kita atau hanya respon otomatis aja terhadap situasi. Atau jangan-jangan kita cuma nurut-nurut aja dengan keadaan dan jadi pasrahan gitu, kita nggak ambil action buat menuju yang kita mau gitu. Nah dengan adanya kesadaran diri, kita jadi bisa lebih bijaksana kan. Kita bisa ngambil keputusan yang benar-benar mencerminkan siapa kita dan apa yang kita mau. Jadi gimana nih? Apakah pilihanmu untuk melanjutkan menonton video ini adalah hasil dari kehendak bebas kamu, atau apakah itu adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara otak kamu, pengalaman masa lalu, atau pengaruh lingkungan? Atau mungkin jawabannya di tengah-tengah, di mana otentisitas dan self-agency mainkan peran penting dalam membentuk identitas kita sebagai individu? Atau ini pertanyaan yang sepenuhnya nggak penting? Jawab di kolom komentar ya. By the way, aku punya konten-konten eksklusif yang aku kurasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Cara ngaksesnya adalah dengan join membership seharga 19 ribuan sebulan. Nah, kenapa ada konten-konten yang aku kasih jarak kayak gini nih? Karena supaya yang nonton beneran yang mau nonton aja gitu, yang ngasih konsen untuk nonton. Karena yang seperti yang udah dijelasin tadi, kontennya relatif lebih sensitif. Jadi butuh kebijaksanaan yang lebih untuk menyimak. Makasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.